Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ado ompek kata Rasulullah tanda-tanda orang kan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ambokiyo kita sepakat sodoh. Sepakat kita sodoh jemaah sekalian, kita ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat. Sepakat kita ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat. Cuba tunjuk tangan mama. Ada yang tak yang tak ingin bahagia di akhirat. Dan ustaz di dunia je di akhirat bilang tak. Ada tak mak? Ada tak mak abon siko? Apa-apa? Dah ada dah. Semua kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Semua kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ikut dunia kau sampai sementara kita bapak ibu. Tapi sesaat ada jawabnya. Nggak ada kita abadi satu orang pun. Nggak ada kita kan kokal sikau selama-lama dah. Apa sabuik beko? Amak sabuik beko? Ustaz, dan kurang paling kaya. Dan kurang banyak piti. Harta yang banyak, duit yang banyak saya miliki. Tabungan banyak. Pokok banyak. Kalau dan sakit bisa bobek ke rumah sakit paling elit. Bisa dan bobek ke rumah sakit paling ancak. Mahal harganya. Ya silakan, monggo. Tapi apabila sudah sampai janji Allah, lah sampai janji Allah Ta'ala kepada kita, lai bisa kan kita menahan bapak ibu? Lai bisa mak? Lai sebab apa? Tidak bisa bapak ibu sekalian. Sehebat apapun kita, sekuat apapun awak, sekaya apapun yang kita miliki bapak ibu sekalian, apabila sudah sampai janji Allah kepada kita, tidak satu pun yang akan bisa menghendaki kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berlayarlah sampan bapak ibu sekalian. Cukup tidak cukup perbekalan buangkek mak pak. Cukup tidak cukup perbekalan buangkek kita tidak ada ampun dok. Maka harta benda yang banyak kita miliki kita boh tidak juga. Kita boh nikmat yang titipkan kepada awak yang banyak kini indah bapak ibu sekalian. Ditinggalkan sesuatu aja. Maka cakap mau dengar mama apa-apa, alhamdulillah pengurus kita minta kepada awak untuk pembangunan masjid, temu sekali untuk lapik semayang cakap atau sejadah tadi atau lapik cakap alhamdulillah bapak ibu ikut luar biasa bapak ibu sekalian. Kesempatan bersedekah di awak kini, kesempatan berimpak di kita kini. Kenapa macam itu? Rasul mengatakan tasaddaqu fa innahu ya'ti alaikum zamanun yamsi rajulun bi sadaqatihi yaqulu rajul law jita bil amsi laqabiltuha fa ammal yawma fala hajata li biha. Bersedekahlah kalian kini kata Rasulullah, karena akan datang suatu zaman nanti, suatu masa nanti yang mana ada seseorang berjalan membawa harta bondonya. Berjalan pak, berjalan mambo piti, ome, emas, perak sebagainya. Mancai orang ke menemo bapak ibu. Mancing ke menemo pak. Tapi apa terjadi? Yaqulu rajul, berkata seseorang, lau jibta bil amsi laqabiltuha, kalau dulu kau berikan laqabiltuha, saya terima. Fa ammal yauma fala hajata li biha, maka pada iko kami ndak butuh lenya. Ndak nak dia sedekah le pak. Ndak nak dia piti le mak. Ndak perlu le bu piti harta bondo itu dah. Jadi pokoknya kesempatan terbuka kini untuk bersedekah. Kesempatan terbuka untuk berwakaf, berdarma dan sebagainya. Karena apabila sampai masa yang sabik cakap, indak satu pun yang akan bisa menemo harta awak. La talambe. Maka sebab itu, ayo bapak ibu sekalian, bersedekahlah selagi ada yang akan diinfakkan. Bersedekahlah selagi ada yang akan diberikan bapak ibu sekalian. InsyaAllah ini akan berkah bagi kita
baik di dunia pun di akhirat nanti. Di dunia lah dapat kebaikan ya Bapak Ibu. Nah di akhirat jadi dunia. Apa kebaikan? Dengan kita bersedekah mak papa, insya-Allah rezeki lancar. Badan sehat. Orang sayang. Allah Taala pun cinta kepada kita. Apa lagi yang kita cari? Ketenangan jiwa itu kalau Taala dokek kepada awak. Banyak pun harta benda kita Bapak Ibu, banyak pun nikmat kita miliki, tapi kalau hati kita tidak tenang, tak dapat merasakan doa mak. Luar biasa bodang. Baki pi angin to maru, ba AC to maru, sojuknya sebenarnya. Tapi baki pi jo curi to mah. Dia apa baki pi di dalam angin. Di dalam angin Pak. Di lu memang curi kipe luar biasa, tapi dalam panas Bapak Ibu sekalian, makanya tidak bisa. Dia apa? Hati cakap jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati jauh Allah Taala. Apa kodokkan hati kita? Salah satunya dan kita bersedekah cakap alhamdulillah. Insya-Allah itu akan menjadi berkah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Rezeki yang banyak kita sedekahkan akan menjadi kebaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian, akan menjadi nilai ibadah sangat luar biasa kepada awak nanti dalam kubur akan datang kepada kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, malam ko la tahun tu orang malam apa so orang tahun tu orang sok pagi 1 Januari 2021 lah tahun tu dua sodoh. Makanya kini kita memperingati kegiatan cukup sangat mulia sekali. Kenapa? Dulu Bapak Ibu 2 tahun 3 tahun terlalu sama nampak dawak Allah Taala ko. Kalau bisa lah, kalau bertampuk lah bumi ko mungkin jinjang malam tu orang. Betul kan banyak umat keluar malam pada waktu itu untuk menyambut datang tahun baru. Padahal mama papa sama tahun tu kita jemaah itu adalah perbuatan yang sia-sia. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis Rasulullah. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, makanya sama dengan orang dia. Serupa dengan orang dia. Berarti kalau lepas itu tak boleh, memang tak boleh. Tak topik memang tak topik. Sudah apa tapi contoh malam kini ko lah alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Iko wak pertahankan cuna iko tu adik-adik ambo kaman contoh suama apa yang malam kini jawab ke Bapak Ibu sekalian. Dia selama dulu salah kita selama dulu. Yang dulu tu salah. Sudahlah yang sudah yang kini kita buka lembaran baru. Yang kini kita mulai dengan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iko sangat luar biasa dan kegiatan sudah ko banyak mau tengok alhamdulillah. Tompe-tompe yang melaksanakan kegiatan sudah kini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Luar biasa kita Bapak Ibu. Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala. Baik. Tadi yang mau sabui ada ompek kata Rasulullah, tak ada orang bahagia. Alamatus sa'adah arba'atun. Tanda orang bahagia tu ompek. 3 sabui cakap, dia ompek. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tanda yang pertama adalah zikruz zunubi al-madiyah. Orang yang ingat dosa yang telah lalu. Maka contoh kini gua awak kalau sisi bulan dunia insya-Allah sepagi kalau panjang umur kita masuk kita ke tahun baru kalau sampai umur. Karena tak bisa menjamin dah Bapak Ibu sekalian. Sampai umur kita sepagi ustaz, alun tahun tu le Pak. Sampai umur kita jam 2 lebih kok alun tahun tu le. Kata rahasia Allah Ta'ala. Banyak contoh kini tak sakit-sakit bonong meninggal pai kali. Tak sakit beda Bapak Ibu. Atau ketek aja sakitnya. Bangkit. Jawab ke makhluk ke mana? Yang punyanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya kita. Jadi kalau Allah Ta'ala nak ni, Allah Ta'ala berkehendak kepada awak, tak ada bisa menghalangi Bapak Ibu. Pulang kali. Maka kita perbanyak ingat dosa kita pada masa yang telah lalu. Zikir kita, muhasabah kita baca 3 pertanyaan timbulkan pada dia awak ama-ama. Dari mana, di mana dan ke mana.
Dari mana kita? Dari mana awak? Yang kedua, di mana kita kini? Yang ketiga, kemana kita? 3 hal yang kita tanyakan pada diri kita. Dari mana asal awak? Di mana kita kini? Dan ke mana kita nanti, Bapak Ibu? Kalau pertanyaan kau kita tanamkan kepada diri kita, Bapak Ibu, insya-Allah, Bapak Ibu sekalian, aku akan membuat hati kita lunak, Pak. Membuat hati kita lobby, Bapak Ibu sekalian. Supaya awak dokek ke Allah Ta'ala. Kenapa macam itu? Kalau tidak ikut kita tanda kepada dia awak, banyak kita akan melanggar perintah Allah Ta'ala. Dunia kau kalau diikuti kita, Bapak Ibu sekalian, gawat kita deh. Sosek kita mak papa. Dia ikut sebon tahu aja kita sikonya. Tidak ada senang, ada lama-lama kita dah. Tidak ada lama-lama. Bahkan Rasulullah mengatakan kebanyakan umur umatku meninggal umur 60 sampai 70. 60 ke 70 itu paling banyak kata Rasulullah. Jadi kalau ada yang ambo di sikau umur 60 ke 70, itu tak lama kali. Rasulullah ambil kebanyakan yang Nabi cakap. Siap-siaplah ada Bapak Ibu. Taruhlah bekok kini 60 ke 70. Lain 9 tahun leh. Kau ambil jauh 9 tahun dah Bapak Ibu. Kau dokek kali. Kalau 9 tahun, kalau setahun sudah tua, 2 tahun, 3 tahun, berarti hanya sesaat aja kita di dunia, Bapak Ibu sekalian. Maka perbanyak mancing bokal, banyak ingat dosa yang telah lalu. Awak kau ndak berdosa dah mama, awak kau ndak berdosa dah papa. Saudara kita punya dosa, kocik dan godang punya dosa kita. Bapak Ibu, dosa perbuatan awak itu mama papa itu dari kita mulai balik berakal sampai kini itu tidak ada hilang catatan tu seketik juga Bapak Ibu sekalian. Makanya setiap hari Kamis, Amo tadi kaget tadi sampai ke pengurus mak puasa enggaknya amo tidak puasa malu lah tadi kan lah tunggu aja makanan depan tu awak penceramah dalam puasa malu sampai ke kawan tadi. Rupanya ndak ada puasa sana alhamdulillah dah. Ada nak makan sama-sama tiubonya mak alhamdulillah. Tadi malu dah sudah mama. Kalau iyo lah puasa kau malu dah semua orang. Apa sebab malu? Amo nak puasa dah Pak. Amo tunggu makan tadi kan sudah maghrib jago Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala. Maka setiap hari Kamis tu Bapak Ibu sekalian buku catatan kita ditukau oleh Allah Taala. Ditukau. Setiap hari Kamis ditukau, setiap hari Kamis ditukau. Maka hukumnya sunnah puasa pada hari Kamis itu. Sunat hukum puasa pada hari Kamis. Dia bagi Bapak Ibu, mama, papa, ayah, bunda yang tak sanggup soleh makan banyak, tak tolok makan, ajak puasa. Makan tak je tolok dah. Bekerja tak je tolok dah. Apa tu leh? Ajak puasa. Irit awak jadi deh. Tapi lah bila Ustaz ketika kemuka lah bila pada kan makan sengai dia lah. Boleh kau boleh itu, boleh kau boleh itu. Biaya lebih godang lah dia tu leh ya. Kalau macam itu. Itulah pedon dah menomor dia Bapak Ibu. Bulan puasa tengok ya mah. Ketika kamu buka dah, Honda keberatan Honda mau pulang. Boleh ko, boleh tu. Ayu banyak macam, ada warna merah, ada warna putih, ada yang kuning. Boleh je sodo. Tiba tu maka kalau contoh itu puasa lepas dondam indak beribadah wak nomor dah. Bekok solat ndak kan tolak jangan tarawih. Maghrib je KO kali itu. Maghrib KO kali depan. Jangan tarawih lah malam maghrib KO kali dah le. Kalau kau contoh itunya tunggulah dulu. Tunggu dapat hidayah dulu contoh itu Bapak Ibu. Makanya ikut nilai pahala puasa sunnah. Kenapa? Allah tukar catatan buku kita. Diturun buku yang baru, buku lama naikkan. Tersimpan Bapak Ibu. Makanya kojo kita pada masa dulu ayah bunda mama papa itu tidak hilang seketik pun dah. Mama mohon maaf, ibu mohon maaf ambo. Dulu SMA enggak Bu? Ada enggak ibu yang SMA di situ? Dulu. Ada enggak yang semia dulu? Ada tak yang SMK, STM dulu boy, STM dulu. Waktu itu SMA, SMIA, STM, pokok SMP lai jua. Bertanya ambo, dulu tahun 80-an atau 90-an, ibu-ibu ketu SMA, ketu SMIA, ketu SMP cako pakai jilbab tak?
Pakai jilbab tak? Tu jujur nama dia bu. Tak pakai jilbab. Betul Bapak Ibu. Kini bau pakai jilbab dorang. Anak SD, anak SMP, SMA, SMK cakap kini bau. Tahun-tahun 90-an kata kau bau. 95 2000 lah mungkin tak tahun 2000 2000. Tahun 2000 kata kau baru mulai. Sebelum itu tak ada socik pun bor. Jarangnya siapa nak berjilbab silakan, tak berjilbab tak apa jua dah. Sampai kuliah pun macam itu jua. Mama, papa, ingat di kita. Apa yang terjadi pada zaman itu tidak ada maaf dari Allah. Itu dosa saudara. Tu bapa cara ustaz, taubat. Taubat. Minta ampun kepada Allah. Berarti kalau begitu 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 6 tahun buka tenda nak berjilbab sekali pun aurat tak buka, berdosa pada waktu itu. Kalau anak kita alhamdulillah lah, nak SMP SMA kita ya Pak, lah berjilbab ngelam. Kalau dulu Bapak Ibu tak ada, memang macam itu. Ingat masa dulu dah awak. Ingat masa tu dah kita. Maka pada malam kini kita zikir, kita ingat dosa kita pada masa lalu. Istighfar, minta ampun kita ke Allah Ta'ala. Muhasabah kita Bapak Ibu. Minta ampun. Jangan takut pula awak le. InsyaAllah selagi le Allah berikan kepada kita umur, selagi Allah berikan kepada kita kesempatan, maka pintu taubat terbuka kepada awak kini ama-ama apa-apa. Kecuali lah mati dalam kubur tiba menyesal. Apa kan dibaca oleh Bapak Ibu? Orang dalam kubur dia ompek menyesal nanti. Yang pertama orang punya umur panjang. Umurnya panjang, menyesal apa dia sesali dia semasa hidup tidak beramal yang umur panjang. Abilah kulak kemudian ke ladang, ke kebun, ke kedai, ke pasar dan sebagainya. Ibadah tak ada. Masjid terus mengerawiri tidak datang. Ada kegiatan agama wak tak ada. Menyesal dalam kubur Bapak Ibu. Apa kan dibaca waklah mati. Yang kedua, orang punya ilmu pengetahuan. Alhamdulillah sekolah banyak, pesantren di pesantren pernah sekolah di situ. Kuliah S1, S2, S3 banyak. Tanda-tanda fisiknya sekolah lu, ijazah dimiliki. Tapi sayang, ilmu tak diamalkan. Menyesal juga dalam kubur nanti. Tak diamalkan, tak disampaikan, tak dibagi doh, sayang. Menyesal juga dalam kubur nanti. Yang ketiga, menyesal orang kaya. Cakap. Orang kaya yang punya harta bondo banyak, tapi nikmat titipan Allah yang diberikan kepadanya indak digunakan untuk bersedekah dulu, indak digunakan untuk beribadah dulu doh. Menyesal juga dalam kubur. Kullu ghaniyin la yunfa'u bimalihi fahuwa qarun sawa'un. Setiap orang kaya yang tidak bisa menggunakan hartanya di jalan Allah Ta'ala, maka sama dengan Qarun. Ada orang kaya kiki nak musraka kata juro. Itu komandannya dah Qarun. Dia mama. Kalau kaya kiki nak musraka dah. Komandan siapa Pak? Siapa komandan Bu? Qarun. Qarun itu di zaman Nabi Musa Bapak Ibu. Coba bayangkan awak. Mangku-mangku amak, mangku lah tentu mak, mangku. Mencangkul bahasa Indonesia lah. Mencangkul mangku-mangku. Basuh mes keran tumbuk. Apa nyawa? Harta Qarun. Harta Qarun. Para cuma bayangkan. Bapa jarak Qarun dengan Nabi Muhammad kini zaman Nabi Musa AS itu jauh Bapak Ibu. Tapi basuh dawa mes keran tumbuk kok. Tapi harta Qarun nyawa. Begitu banyaknya harta Qarun itu. Sampai kini pun kita mengasokan untuk harta Qarun Bapak Ibu. Memang iya dalam satu buku yang masuk dalam harta Qarun itu boleh banyaknya Bapak Ibu dipikui dia orang manusia umat Nabi Musa itu godang-godang dia mama apa-apa. Tak sekodang awak kau kenek kita orangnya. Ampek puluh orang mikui kunci tak tapi kuat loh. Supaya kan kita. Kunci gudang. Ampek puluh orang segodang umat Nabi Musa tu memikul kunci gudang orangnya. Indak tabur. Nyokot tu tak ada ATM enggak ada ATM ada Bapak Ibu. Kalau kini ada ATM kan si ATM doang. Kalau tu tak. Betu kayo Nabi betu kayo Qarun ceko. Tapi dia murka, ndak mau bersedekah,
kiki, lokek, ndak mumbai seketik pun dianggapnya milik inyo sesodonya. Allah berkehendak mengango bumi, masuk harata, Qarun pun masuk. Selesai, tamat riwayat, habis. Kenapa? Yang itu milik Allah, awak tu milik Allah Ta'ala. Coba Pak Ibu, kalau kita mati apa ucapan Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang sakit apa ucapan Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau tak biasa ke bahaya ke? Siapa sakit nak sianu? Inna lillahi. Aku tak mati juga kan? Mungkin kau buat. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Kami milik Allah. Jelas Bapak Ibu, awak mengaku kita tu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami akan pulang. Jadi balik kita pasti awak kau milik Allah, dan kita pulang. Mati tu pulang kita Bapak Ibu. Maka mati tu hijrah, pulang. Maka tidak selesai baru maka orang bunuh diri itu haram, hukumnya dah apa haram. Dia menganggap selesai masalah, tidak selesai. Kita pindah Bapak Ibu. Maka bunuh diri hukumnya haram. Ada orang bunuh diri, nak bunuh diri di tengok di TV. Kalau langsung mati lah selesai di dunia. Kau tak mati dah. Orang kupah-kupah. Ada orang nak jatuh di jambatan Piloper Bapak Ibu. Nak jatuh, nak mati kali. Nak mati dah. Hanya patah-patah. Kan ugi. Niatlah salah, awaklah menderita, wala cacik bertambah nak ni orang awak dah. Lausak. Maka bunuh diri hukumnya haram, mendahului kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Kalau ada masalah sudi dia bawa. Kalau tak ada kita punya masalah dah ya mak. Kan tak ada nak punya masalah kita Bapak Ibu. Tak ada kita nak punya masalah kita banyak masalah awak. Namun masalah yang kita miliki Bapak Ibu insya-Allah bisa kita atasi. Contoh apa? Beribadah kita kepada Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Buka Quran, baca Quran kau dawak. Baca Quran insya-Allah. Syifa'ul sudur, ubi hati. Masalah tadi itu di hati kita masalah. Hati kita bermasalah Bapak Ibu. Ayo baca Quran. Insya-Allah aman. Ubek yang mujarab Pak, nak dia jadi sakit cerita tu kau. Kalau ada kau dah sakit hati, tanya kau sakit, ada ubek apa sih anu? Dia sakit hati. Enggak ada tu. Dia apa sih anu? Apa menjadi penyakitnya? Dia sakit hati. Enggak kena ada ubek dia mama. Di paso-paso juga kau diberi rekomendasi. Apalah tu sakit jiwa tampan tadinya. Tinggi situ. Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kembali kita kaji, kita mari sama-sama kita muhasabah dia awak Bapak Ibu. Istighfar minta ampun kita kepada Taala. Dosa yang banyak kita miliki Bapak Ibu insya-Allah diampuni Taala selagi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul minta ampun kita kepada Taala. Maka tompi yang paling elok minta ampun tu dia masjid kolah. Kenapa? Iko umat Allah Taala. Tompi yang paling mulia. Tak ada yang paling mulia dibandingkan ikut Bapak Ibu. Cuba masabui. Ada tak tompek yang paling elok, yang paling ancak, yang bernilai pahala duduk situ selain masjid? Ada tak Bapak Ibu? Tak ada. Tak ada. Tompek yang paling mulia, yang paling baik, yang bernilai pahala di situ Bapak Ibu sekalian, ikutlah masjid. I'tikaf dalam masjid itu. Selama kita dalam masjid dan bau duduk kita dalam masjid, malaikat berdoa, Allah maghfirlahu, Allah maghfirlaha. Berdoa malaikat untuk orang yang dalam masjid cakap Bapak Ibu. Doa malaikat itu mustajab. Tapi kalau tidak duduk, batal i'tikaf? Tidak, malaikat tidak mendoakan. Artinya selama di masjid kita dapat pahala terus. Tidak tahu kantor gubernur karpet gancak pada kau kali. Kantor bupati mungkin apalagi istana. Tapi tidak ada dari pahala di situ. Bersepatu orang masuk ke dalam, berterompau masuk ke dalam masjid, jin cucu boleh berterompau le. Nampak ada orang dialau le kalau orang. Allah Taala. Jin kan betul kau betul mau. Ada bercakap apa-apa. Waktu pemilihan pilkada atau pemilu, topik acara tu disuruh musalla.
Kalau pandangan kita musola suruh tu kan yang suci juga Bapak Ibu yang mulia juga. Beko pas penghitungan suara mohon maaf mohon izin bercakap Satpol PP polisi masuk ke dalam ndak buka sepatu dah. Hati ngatur. Hati ok mengatur ke Pak? Ompek yang elok tapi ndak tolak nyobui tu. Nyobagaknya. Polisi dah mah, tentara, Satpol PP. Tapi hati kita mengatakan masuk pakai sandal, pakai sepatu dalam. Orang buka sepatu sodo, ayo ndak dah. Hati kita mengatakan ya Allah. Tapi ndak siko kan ndak ada dah mak. Siko ndak ada dah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ingat dosa kita pada masa lalu. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, Allah mengampuni. Maka pada malam kini kita zikir, insaf min safi dia awak perbanyak kita beristighfar minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, selagi Allah berikan waktu kepada awak, jangan ditunggu-tunggulah mak bapak karena waktu kau bapu tahu. Jam 6 tadi tak akan bisa awak jauh-jauh lemak pak. Tak akan basuh juga awak jam 6 tadi. Jam 7 cakap tak dibasuh dengan awak tu itu makin jauh. Maka kesempatan ada, waktu ada, manfaatkan waktu yang ada Bapak Ibu. Jangan sampai kita melengahkan di awak, menyesal kita nanti di akhirat. Menyesal situ tak dapat kena bayangkan mama. Tak dapat dicontohkan di awak kini. Kenapa? Penyesalan itu berupa azab Allah Ta'ala. Kalau kini Bapak Ibu ayah bunda berumur 80 tahun tak konak hilap salah dulu, itu nikmat Allah Ta'ala turun apa? Kesempatan untuk taubat. Tapi dalam kubu kita menyesal, tak ada taubat, azab kan nanti lah. Kata boleh Bapak Ibu sekalian, azab kan nanti lah. Jadi maka oleh sebab itu perbanyaklah kita istighfar. Dokekkan diri kita kepada Allah Ta'ala, takarruban fi ibadati, takarruban fi fillahi, dokekkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ibadati wa amalihi, dalam bentuk ibadah dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi ada waktu kesempatan, jangan disia-siakan ayah bunda. Menyesal nanti kita, penyesalan akhirat itu tidak ada guna oleh. Saudara kita akan ditungkui dengan kain putih saudara. Orang kaya musikin semua mama papa, tidak ada beda dah. Orang kaya bekok contoh kain putihnya, hendak sama saudara. Tompek di kubunya situ juga. Yang kamu mantaukan nanti orang itu juga. Sama saudara. Ditinggalkan awak di orang Bapak Ibu. Ditinggalkan kita di situ, pulanglah keluarga saudaranya. Pulang harta bondo yang mengikut mantau awak. Tinggal awak sendiri. Kalau ada amalan insya-Allah maka kubur kita menjadi ghurfatun min ghurfatil jannah. Kamar di kamar surganya Allah Ta'ala. Kamar dari kamar surga Allah Ta'ala. Penghuni surga itu Bapak Ibu, orang yang meninggal itu Bapak Ibu sekalian, Allah muliakan dengan tompek yang paling istimewa Bapak Ibu. Datanya memang kolam, tapi di bawahnya menikmati luar biasa. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti Bapak Ibu sekalian. Bagi kita yang mau beramal soleh semasa hidup di muka bumi. Maka malam kini kita alhamdulillah sama-sama kita mancai yang terbaik untuk kehidupan awak esok. Nya esok tu kini kita cai amak papa. Kini kita cai Bapak Ibu. Maka kita cai kini untuk esok dakwah. Yang kedua, yang kedua Bapak Ibu sekalian, tanda bahagia kedua kata Rasulullah adalah wa nisyanul hasanati al-madiyah, orang yang melupakan kebaikan yang telah lalu. Apa yang telah kita tanam, yang kita buat, yang kita lakukan sama mak papa, jangan disabui-sabui, jangan dibaca-baca awak leh. Apa contoh? Awak bersedekah, awak telah berwakaf, awak telah berimpak, banyak sekali nilai kebaikan Bapak Ibu. Nilai itu disimpan dulu elok, jangan dibaca-baca dah awak. Bersedekah ke anak awak, bersedekah ke cucu datuk nenek umpama sikoh. Bersedekah berbuat kebaikan, terjadi hal-hal yang tak inginkan di kemudian hari nanti, jangan dibaca-baca apa yang disampaikan dulu. Kalau disabui habis sudah Bapak Ibu. Wang kau nak dek-den petangnya. Kau nak dek-den petang, takkan jadi apa jua doanya. Selesai. Tamat semua. Habis sudah angui sudah Bapak Ibu kalau macam itu. Maka simpan apa yang kita berikan itu. Itu masalah itu kau nak dek-den petang membangun dah, takkan jadi sudah dah.
Itu tu dan membuat liputan dah. Itu tu dan membuat liputan dah. Bapak Ibu, mohon maaf ananda. Jangan sampai kita menyobik sodo itu. Abi angwi sodo. Simpan elok. Simpan lu elok di kita apa yang kita berikan di Bapak Ibu sekalian. Kunci lu elok. Apa nama kuncinya? Ikhlas. Apa nama kunci, Bu? Ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Berasio, suci, lillahi ta'ala. Tak ada kaitan apapun dah. Tak ada siapa-siapa kita bersedekah. Tak ada siapa-siapa kita berimpak. Tapi kita bersedekah berimpak lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabui apa tadi kita bayi Bapak Ibu angwi sodoma. Kalau dibaca sedekah awak kini banyak sedekah Bapak Ibu. Kalau sabui semayang kita lah banyak lagi kebaikan solat kita. Tak kaya nak hidup semayang. Tapi nilai yang banyak itu Bapak Ibu sekalian, nilai yang begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian, akan bisa hangus dan hancur oleh perbuatan-perbuatan yang riyah kah namanya, sum'ah kah namanya, ujub kah namanya, al-kibru sombong kah namanya. Itu perbuatan-perbuatan yang akan menghanguskan ibadah kita. Abi nyawa so kan aman, so nyolah banyak harta bono dan sepau berserokan. Tapi kono dek penyakit cakupa. Kono dek penyakit ria cakoma. Kalau kono dek penyakit ria cakoma Bapak Ibu sekalian, maka abilah sesodo kebaikan-kebaikan tadi. Selesai sodo. Maka jangan disabui-sabui. Simpan lelok. Kunci lelok Bapak Ibu. Supaya menjadi pahala kepada awak. Awak ko macam pahala kini ko Bapak Ibu sekalian. Orang masuk serogo tu orang berpahala. Kalau tak masuk serogo, kalau ndaknya masuk surga berarti kurang pahala dah. Jadi kebaikan itu kita dapatkan Bapak Ibu dan kita beramal. Kalau kita tidak beramal, tidak dapat kebaikan dah Pak. Maka beramal kita kini beramal soleh kebaikan supaya dapat kita pahala yang akan kita bo nanti di saat kita mati. Maka apa yang telah kita baikkan kini ama-ama apa-apa jangan dibaca-baca. Jadi sabu-sabu ke cucu macam itu je awak anggo ye tiga yang dah yang nak babi pitin den babi pitinnya dah tu ini macam itu. Abi dah mak nak boleh macam itu dah mencocok dah moro nak boleh dah. Wang kau nak datang nak sekolah apa tangga dah ni je. Kau nak dapat itu pun tak dibaca secicik tu tak boleh dah Bapak Ibu. Atau macam itu malam tahajud. Jaga malam, solat sunnah malam ai Bapak Ibu sekalian. Kemudian sengai baca itu lah di kedai kopi. Dia semalam suntuk dan tahajud long konang. Baca Quran guys, tahajud malam tadi. Yang tak bertanya dah Pak. Yang tak bertanya seorang jura Pak. Orang tak bertanya dah mak dibuka di halayak ramai macam tu. Seolah-olah bangga. Habislah sesodo kebaikan malam tadi. Tahajud luar biasa baca Quran dibaca disobik ke orang. Selesai sodo. Habis. Maka simpan di awak jangan sampai dibaca disobik. Ugi kita mama papa ugi kita. Allah beramal sekuat tenaga sebanyak mungkin dibaca disobik terus habis. Tak ada oleh selesai. Maka itulah yang kita simpan. Ikhlas itu ruhul ibadah, nyawa ongo ibadah. Ongo ibadah itu ikhlas. Kalau tak ikhlas kita tak ada nyawa ibadah awak ko. Ambo sampai kau ni mama papa dia ada ibadah, ada ruh tubuh kita. Bapak ibu macam tuju. Dek kita sama-sama siko bisa sama-sama dia ada ruh tubuh awak nyawa. Cuba tak ada nyawa. Tak akan bisa komai kita. Tak akan bisa sama-sama kita sebagai bapak ibu. Tak ada ruh itulah kita di sini sama. Ibadah tu ruhnya ikhlas. Apa ke ikhlas? Abah sedekah seketik-seketik, ansu-ansu. Kalau banyak takut nak ikhlas bau, ansu-ansu ketik-ketik. Tapi naik dah. Usahakan naik tahun ko 2000, tahun su 3000, tahun su 4000. Ikut jak dulu 2000 tawi. Tak ada naik. Minyak lah kalau naik, dolar tentu naik sedekah. Sedekah 2000 jak dulu je nak nanya dah. Apa sedekah 2000. Maka tukar 2000 tu paling buntung tinggal di masjid. Tukar 10,000, tukar 20,000 ndak tinggal di masjid cik-ciknya. Apalagi tukar 1,000. Yang paling buntung paling mewah tu tukar 2,000. Tukar 1,000 tinggal di kotak masjid. Kepala banyak bapak ibu sekalian. Dia apa? Cakap dia tidak naik-naik dah 2000 tahu jak dulu.
2000 tahun, 2000 tahun. Akhirnya nanyain mak. Adakan perubahan dek kita. Masuk kita tahun baru, masuk kita ke bulan baru, adakan perubahan naik insya-Allah walaupun tak tinggi doh. Ansu-ansu ketek-ketek. Ansu-ansu ketek-ketek dawak supaya insya-Allah ada peningkatan kita Bapak Ibu. Ada peningkatan yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang kedua. Tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga tu Bapak Ibu, orang yang menengok kata dalam urusan agama, mandang kata urusan agama. Kenapa maknanya? Mencontoh orang yang alim di kampung awak. Ada contoh macam ni ke Bapak Ibu. Pewirid. Awak tengok orang yang siapa yang rajin di negara awak, siapa rajin di masyarakat, ikutinya dak awak. Ndak pun kita kan bisa sama dengannya, tapi jenjauh no anyui awan dah. Iko ndak pernah nampak batang hidung sekali juga. Saya buat di dunia ai tahu. Ndak pernah nampak sekali juga. Ai ko ancana ko merugi ke Bapak Ibu. Kalaupun kita di nomor terakhir, nomor absen Pak, satu jumlah yang nomor terakhir, biarlah pokoknya ada. Iko ndak ada sama sekali, ndak nampak sama sekali dah. Ugi kita Bapak Ibu. Maka contoh dakwah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba berpacu kita. Ayat dibacakan di Quran kita tadi mantap. Apa bunyi ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mengambil keampunan dari Tuhanmu. Wasari'u itu fil amar, perintah. Bersegera. Disuruh awak macam tu, bersegera. Dia apa macam tu ada kesempatan ambil, bersegera. Maka contoh awak orang yang soleh di kampung awak, alim ulama di kampung kita. Jen baik kok, tapi dia ada ndak? Pela dulu ni nak jumpai. Pela dulu, ini nak jikui. Orang dia suruh ni nak jumpai. Ugi, kalau tak konang, kalau tak bayang awak isu Bapak Ibu, ugi ti awak. Menyuruh orang pai dulu awak tak pai dah. Ugi ti kita. Orang awak suruh pailah dulunya ndak je kuik. Menyesal nanti di akhirat ama apa-apa. Maka mari sama-sama kita perbaiki dia awak kini. Sama-sama kita memperbaiki dia. Termasuk ambo Bapak Ibu. Ananda termasuk ambo. Sama-sama kita memperbaiki diri kita ama-apa. Sama-sama kita hijrahkan dia awak Bapak Ibu sekalian. Supaya awak insya-Allah pulang nanti husnul khatimah, akhir yang baik. Akhir yang baik tu ama apa-apa. Pertama mengucapkan la ilaha illallah. Tapi contoh di filem Indosiar tu mak, sinetron Indosiar tu sonang je mati bentuknya mak. La ilaha illallah. Baik kali mak itu mudah mati kata. Kalau contoh itulah itu ya. Contoh tu pun ngai saya. Ketika mati lah mak, la ilaha illallah. Langsung dalang jangan micang motor kali pai kali. Allah ya Karim. Itu ndak contoh tuan udah mama. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika meninggal itu mengucapkan lapas-lapas yang thayyibah, husnul khatimah. Contoh, mengucapkan lapas la ilaha illallah, husnul khatimah. Mengucapkan lapas alhamdulillah, meninggal, husnul khatimah. Mengucapkan lapas Allahu akbar, meninggal, husnul khatimah. Mengucapkan lapas Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, meninggal, husnul khatimah. Jadi bukan la ilaha illallah aja Bapak Ibu sekalian. Asal kalimat yang baik diucapkan ketika meninggal, husnul khatimah. Alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah. Kalimat-kalimat thayyibah itu diucapkan ketika akan mati, makanya meninggal husnul khatimah. Elo akhir. Kalau elo akhir mama apa-apa, inyo ndak nak nyelamo di toma tu apa-apa lah nampak tompek kubu elok nya mimbo ke orang duit anton dan copek nyo. Tapi ndak ada ngau awak sonjo le Bapak Ibu. Ndak ada ngau awak sonjo le. Ndak ada nak nyelamo rumah aku kali ha anton dan copek ke kubu nya nampak kubu tu elok lancak dia nyo. Ladi nanti dia penjaga-penjaga sangat mulia di situ. Menanti tamu yang mulia cakap, makanya menyeru kepada orang hidup.
antum kena copet, antum kena copet, antum kena copetnya. Tapi siapa mendengar pada waktu itu? Tidak ada manusia mendongos songjun dan Bapak Ibu sekalian. Contoh itu kalau orang soleh meninggal. Tapi kalau yang bukan soleh dan mengatakan kebalikan, dia nonton dia pula lainnya, dia nonton dia takut dia terapi di kubur mengalami nyalonnya. Tapi siapa mendengar? Tak jadi mendongos song Bapak Ibu sekalian. Tak ada mendongos song jua terbujur mayat do mawat macam itu awak tengok awak kelilangi sama-sama awak tengok sama-sama. Tak ada sacik pun suara di situ orang awak. Paling dia memanggil Bapak Ibu sekalian meriwayat mengatakan macam itu kepada kita. Maka Bapak Ibu para alim ulama dari Subhanahu wa taala, oleh itu mari sama-sama kita mencari amal soleh, perbaiki amal ibadah kita dan hijrahkan dia awak kepada yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup bahagia di dunia dan bahagia pun nanti di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia kita di dunia dan menang kita nanti di akhirat. Dan itu dicaiki ni awak ya bunda. Dicaiki ni awak. Maka orang yang mau sakit-sakit beribadah, amunnya mempersulit beribadah, amunnya bekerja keras sungguh-sungguh beribadah, insya-Allah akan dibalik Allah Taala dengan pahala yang sangat luar biasa. Isuk makpak akan ngenyam dibalik full oleh Allah Taala kepada awak. Kini ya tiap ulun dapat bonus sodo tapi Allah juga kata-kata mama papa. Dia sangka awak beribadah kau dak ada pahala kebaikan awak Allah. Di dunia kau dapat awak. Apa contoh? Allah Taala menyebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah berarti soleh, taat maknanya al ibadah, Allah akan menjadikan jalan keluar setiap masalah dihadapi. Ada masalah jalan keluar. Awak kau tak ada punya masalah. Setiap masalah kita hadapi ada jalan keluar Allah Taala kepada awak yang terbaik. Hendak ponyang masalah ponyang kepala, banyak masalah di kepala, ambo joget-joget melagu karaokean. Itu bukan mesti masalah. Banyak piti dok kepekan bau. Cai tompek yang paling menyeramkan itu. Melagu karaoke disukui lakukan di situ. Katanya mesti masalah. Itu bukan mesti masalah. Justru menambah masalah Bapak Ibu. Bukankah situ? Buka Quran, ambil air wudu, salat, baca Quran, tenang insya-Allah. Allah menjamin Bapak Ibu. Maka ibadah kita tu membuat masalah kita selesai. Kau insya-Allah jannah, kusik selesai Bapak Ibu. Allah menjamin macam itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Allah akan berikan rezeki kepada awak dari pintu ndak sangko-sangko. Ikut janji Allah Taala. Dia awak so, dia ndak sangko sana tu kena haji so. Nyawa ndak masuk akal tapi Allah bisa. Dia ndak sangko-sangko sana tu kan bisa umroh so. Nyawa ndak masuk akal tapi Allah bisa. Itulah kaya Allah Taala Bapak Ibu sekalian. Dan itu bisa bagi Allah so. Ndak ada satu pun ndak bisa. Bisa Allah Taala so ama apa-apa. Maka oleh sebab itu mari kita sama-sama berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari bekal amal yang soleh, amal yang banyak untuk kebaikan kita nanti di alam dunia dan alam akhirat yang abadi. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah orang yang menengok ke bawah dalam urusan dunia. Kau mantap bodoh. Orang yang menengok ke bawah dalam urusan dunia itu mana Bapak Ibu sekalian? Orang kau mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah mengatakan, unzuru man huwa asfala minkum wala tanzuru man huwa fawqakum. Tengok orang di bawah kehidupanmu, jangan mandang kate. Syukur apa adanya, insyaallah aman sama mak papa. Tapi kalau melihat TV orang sebelah domam. Surat tunggu apa boleh Honda bau oleh stres. Surat tunggu apa boleh tak apa ni boleh leh. Lah leh. Tak apa pun tiba. Boleh saci leh. Hilang ngok. Itu saya buat membuat penyurang apa macam itu mama apa. Syukuri je lah apa Allah baikan kepada awak. Tak sama roki kita. Kau dah Bapak Ibu berbeda. Allah berikan kepada awak kau berbeda. Maka pertanggungjawab pun nanti berbeda. Yang kayo lama pertanggungjawaban. Yang tak kayo keteknya. Seperti awak Nabi Sulaiman AS riwayat. Nabi Sulaiman AS Nabi yang paling kayo di antara Nabi dan Rasul.
Dalam riwayat menyebutkan Sulaiman nabi terakhir masuk surga dalam urutan nabi dan rasul. Bayangkan tak, Pak? Dalam urutan nabi dan rasul, Sulaiman terakhir masuk surga. Dia apa? Sulaiman yang paling kaya. Kaya dermawan, Sulaiman soleh, toh nabi dia mah terakhir di surga. Makanya kalau ndak kan bisa di kita dan harta banyak doh, cinta-cinta kaya polo doh. Oh, dan mudarat nanti berdakwah di akhirat Bapak Ibu. Boleh tantangan min aina tasabahu wa min aina anfaqahu. Mana dapat potang ke mana berguna. Dibaca secicik di mahkamah Allah Taala sudah. Itu ndak satu pun yang ndak tertulis. Kini 2 malaikat mencatat Bapak Ibu. 2 malaikat malam kini mencatat 2 malaikat. Setiap hari mencatat 2 malaikat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Seberat apapun perbuatan baik kita lakukan walaupun seberat zarah biji sawi kocok kayak ni ya mak pak. Contoh 7 yang buruk dilakukan walaupun seberat biji sawi cakojok dituli oleh malaikat. Begitu teliti malaikat. Apa lagi ibadah amalan awak yang godang. Catat saudara Bapak Ibu sekalian. Yang kocok yang kene tak tuli, apa lagi yang godang. Makanya mama papa, ibu-ibu ambo yang sebelah yang depan ambo, mari sama-sama kita pelihara agama Allah Ta'ala. Aurat kalau dibuka-buka, malaikat mencatat. Tutup aurat dengan baik. Rasulullah memang pada suatu ketika waktunya Isra Mi'raj itu menengok dalam neraka itu banyak jumlah perempuan dan lelaki. Ternyata kalau tengok kini mama papa, perempuan pun jumlah banyak pada lelaki. Banyak perempuan yang kena azab di situ, kata di situ tengok. Memang waktu tengok ini kadang-kadang perempuan tu banyak sekali buka aurat. Ndak orang siko dah mama, orang siton banyak sekali buka aurat. Ndak basuh palu lah kalu, ndak baju jilbab lah kalu, baju pendek, baju kaus. Bapak Ibu, malaikat tu berhenti menuli 3 tompeknya mak pak. Yang pertama, anak-anak sampai balik tu nak menuli malaikat tu. Gratis bodoh tu, perai. Yang kedua, orang lolok sampai jago, orang tidur sampai bangun. Dia waktu lolok tu jemaah mak tidur itu kalau menenjunya tanggi gigi sebelah, tapi loloknya ndak berdosa. Ponek si air pemanya. Tenju yang kiri kanan dia. Ndak berdosa. Atau dia hantam sebelah dia. Alah. Tu. Itu ndak berdosa. Kenapa? Lolok. Ndak berdosa. Yang kedua, yang ketiga, orang gila sampai sehat. 3. Kalau nak perai, pilih salah satu. Nak gratis juga lah, pilih salah satu. Tu gratis, tak aman, tak apa juga lah, aman tu. Tapi yang kedua, yang pertama, tak lah, 2 kena pilih oleh. Lolok sama gila. Kalau nak pilih gratis juga. 2 lah, yang satu lah lewat. Anak-anak tu, dia awak dalam pun lewat tu. Tinggal 2 lah. Yang mana 2 cakap? Orang lolok sampai bangun, orang gila sampai sehat. Kau tinggal gratis sekali. Kau nak perai juga catatan malaikat. Rufi al-qalam an-salah, saya diangkat pena pada 3 tompek kata Rasulullah. 2 catatan tinggal lah mak pilih kena gratis. Kalau ndak terus bergerak pena, ndak ada perai tu. Maka jago lu elok mak. Ibu-ibu kau mulia sekali. Ibu kota sebetulnya mana ndak sampai bapak kota kaya bu. Padahal dengar bapak kota Bangkinang adalah ndak ada sebetulnya. Disebut ibu kota. Ad-dunya mata'un wa kharul mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ke perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Sesuai sodo ketek beda apa kau piti golaknya nyo. Banyak baik apa? Yang ketek je golak apa lagi banyak. Ndak baik piti golak je nyo. Solehah. Iya bu. Ibu boleh sayang ke apa semua lakonnya. Yang le punya apa semua ikut. Yang ndak ada apa semua lakon je sopi loleh. Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, maka syukur nikmat kita. Syukur nikmat, insyaallah itu mau nikmat kepada awak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku kata Allah, la azidannakum, pasti akan ditambah. Pasti akan ditambah. Itu janji Allah. Tapi ingat kalau kita ingkar,
Ingat azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Disyukur apa adanya. Kalau kita alhamdulillah na rumah, syukuri apa yang kita dapat. Banyak orang tak punya rumah ke bapak ibu. Lah kan dapat menantu lo punya rumah ke. Lah aduh macam itu. Mengontrak, mohon maaf bercakap, mohon izin bercakap bapak ibu ndak menyebut siapa-siapa moga dok. Kau ada tak singgung tak izin apa ya bunda? Ada ke seru kita macam itu. Sebagian dado rumah botol inyo masih ngontrak le. Nak dapat menantu ngontrak je boleh. Awak alhamdulillah nak rumah. Syukur alhamdulillah. Syukur, syukur tu ndak cukup alhamdulillah je dah bapak ibu, tapi wujud konkretnya apa? Taqarruban illallah fi ibadah. Taqarruban mendekatkan diri kita kepada Allah. Solat kita. Kada piti bersedekah pula awak. Ibadah itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berikan kepada kita bapak ibu. Maka ompek macam ikolah mama papa ya bunda, tanda-tanda orang bahagia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan kebaikan nanti di surganya, dan langsung nanti insyaallah kita masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu aja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam silaturahim kita, tausiah kita pada malam kini. Mohon maaf lahir batin kalau ada kiranya ucapan ambo, perbuatan ambo atau perkataan ambo tidak pada tompeknya. Ambo minta dimaafkan kepada Bapak Ibu sekalian. Lain dimohonkan Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.